Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuh hari ini ada doa yang ingin saya bagikan, dan saya menganggap bahwa doa ini sangat penting, terutama di awal-awal Ramadan ini, karena sebagaimana fenomena-fenomena Ramadan sangat lekat di memori kita bahwa ada fenomena yang disebut demam Ramadan. Panas di awal. Jadi di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, termasuk saya sendiri, ini sering mengalami fenomena-fenomena seperti ini. Bagaimana panasnya, semangatnya, gairah untuk memaksimalkan ibadah itu di 10 hari pertama. Lalu setelah itu kemudian tiarap betul dan tidak bangun-bangun lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang panas di 10 hari pertama. Ini kalau ibarat malaria ini sudah mix dengan tipes, saking semangatnya untuk beribadah. 10 hari pertama masuk pertengahan tiarap, nanti bangun lagi 10 hari terakhir, itu pun malam-malam ganjil. Tapi alhamdulillah, salah satu hikmah awal puasa itu ada perbedaan pendapat, itu ganjil genap tidak jelas ya. Jadi malam genapmu, malam ganjilku, malam ganjilku, malam genapmu, itu ada seperti itu ya. Jadi orang mau mencari ganjil-ganjil sekarang ini agak susah. Tentu kenapa fenomena seperti itu terjadi, disitulah kemudian kita sampai pada satu pengakuan bahwa hidayah itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh ananda kita yang kultum di hadapan kita ini, bagaimana iblis sampai digelari burung meraknya para malaikat. Ribuan tahun beribadah di langit pertama, kemudian naik derajatnya di langit kedua, naik lagi derajatnya di langit ketiga, sampai kemudian dikumpulkan gaulnya itu sama malaikat. Gaulnya sama malaikat. Tapi itulah hidayah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dalam satu safar beliau, perjalanan beliau itu pernah ditemui oleh seorang ahli maksiat. Beliau bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu membuat saya seperti Anda dan membuat Anda seperti saya? Maksudnya saya ini yang ahli maksiat, bisa enggak saya ini jadi wali seperti Anda, dan Anda yang sekarang statusnya wali kemudian turun menjadi ahli maksiat seperti saya?" Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dengan air mata mengucur mengatakan, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu
untuk membuat ahli maksiat seperti engkau, kemudian naik levelnya menjadi ahli ibadah, dan ahli ibadah seperti saya kemudian turun menjadi ahli maksiat. Innal huda hudallah. Sebenarnya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menjaga hidayah dari hati kita kecuali sang pemilik hidayah itu sendiri. Nah, di awal-awal Ramadan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita di awal-awal Ramadan ini. Itu dilandaskan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada bulan awal-awal Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Jadi surganya Allah yang 8 ini semua pintunya dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup semua. Nah, ini bukan bahasa simbol. Ini realitas bahwa pintu-pintu surga itu memang dibuka. Dan kita sering mengalami kalau umpama masjid kita ini ditutup pintunya semua, kemudian AC-nya sudah menyala kira-kira 1 jam atau 2 jam. Kita dari luar ini gerah kena panas matahari, lalu kemudian kita buka pintu itu, maka langsung kita merasakan hawa sejuk. Seperti itulah kira-kira gambarannya itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga itu, maka semilir angin ketaatan ini kemudian berhembus. Itulah sebabnya ketika awal-awal Ramadan ini kita semua itu punya semangat yang sama. Akan tetapi seiring kemudian dengan berlalunya waktu, kita lalu kemudian kehilangan skala prioritas. Nah, ini penyakit utama Ramadan itu adalah kita kehilangan skala prioritas. Kita kemudian beralih dari hal-hal yang sifatnya aksesori, lalu kemudian kita tinggalkan yang esensi. Jadi aksesori-aksesori ini yang banyak kemudian mengalihkan fokus kita. Menyiapkan baju lebaran umpama. Apalagi menyiapkan kue-kue lebaran. Ini aksesori-aksesori yang kemudian mengalihkan kita dari fokus terhadap prioritas Ramadan, yaitu siam dan qiyam. Inilah yang disebut sebagai fenomena demam Ramadan. Atau kalau bahasa anak-anak kita itu panas-panas tai ayam. Nah, ini kelihatannya sesuatu yang normal, tapi ada sesuatu yang esensi yang bergeser di situ. Apa itu? Ini dalam bahasa Quran itu disebut az-zaig. Ya. Seperti orang kalau menggali kubur itu, Pak. Orang kalau menggali kubur itu kan mestinya kubur itu dibuat lurus, persegi, lurus. Jadi kadang penggali ini merasa lurus. Baru kemudian setelah jadi ternyata diperhatikan, ternyata ada lengkungan. Ternyata garisnya itu tidak lurus betul, tapi ada melengkung sedikit keluar dari garis. Itu namanya zaigun. Melenceng sedikit. Nah, inilah doa disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Jadi pada ayat yang ke-7 itu Allah Subhanahu wa taala menampilkan segolongan hambanya yang disebut sebagai ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, ketika mereka kemudian mengalami syubhat, mengalami keraguan tentang sesuatu, apakah ini hak atau apakah ini batil, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman, kullum min indillah, semua ini adalah
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdoa, Rabbana, ini doanya. Doa supaya hati itu tidak melenceng dari garis yang lurus. Ya. Karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan tidak langsung dekat, Pak. Kita ini pelan-pelan bergerak. Nah, di awal-awal Ramadan ini kita merasa ada kedekatan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita kemudian tanpa terasa akan teralihkan dan mulai melenceng. Nah, inilah yang perlu kita jaga dengan memohon kepada pemilik hidayah. Nah, doanya itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita buka di Ali Imran ayat 8. Ini doa ar-rasikhuna fil ilm. Ya. Rabbana ya Rabb kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan. Ya, jangan engkau condongkan. Condong itu bergeser sedikit, bukan kok kemudian kita belok 90 derajat, tidak. Kalau itu kelihatan jelas, tapi melenceng atau condong kepada kesesatan itu tidak terasa. Tidak terasa. La tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami pada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahi kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ini doa kita butuhkan di awal-awal Ramadan ini. Kapan doa ini sebaiknya kita baca? Yang pertama, ketika kita mengalami keraguan tentang sesuatu. Kita ragu-ragu, ini benarkah tidak ini? Ini cocokkah atau salah? Ketika itulah kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ketika kita mengalami syubhat, ketidakjelasan tentang status sesuatu, ini halalkah atau haram? Maka disitulah kemudian doa ini penting. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk ke masjid, lalu kemudian kita melihat ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa, begitu khusyuknya dia berdoa sampai menetes air matanya. Kemudian kita melihat pemandangan itu, kemudian kita juga tiba-tiba ada rasa haru yang menjalar. Tiba-tiba wajah kita ini juga terasa panas, lalu kemudian air mata kita ini juga turun. Dan kita ingin memiliki doa yang seperti itu. Maka ketika itulah doa ini penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang ketiga, ketika kita kehilangan orientasi di dalam ibadah. Nah, ini. Jadi nanti kalau sudah masuk pertengahan Ramadan itu, kemudian kita merasa kayaknya apa yang dibilang Pak Ustadz subuh kedua itu kena sudah saya ini. Ya, saya mulai mengalami peralihan prioritas. Ya, dari hal-hal yang esensi mulai teralihkan oleh hal-hal yang sifatnya aksesori, maka disitulah kemudian doa ini juga penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.